ridho atas pembagian Allah menenteramkan hati. Kita semua menginginkan hidup tentram, ya, meskipun kita mengalami nasib yang berbeda-beda. Di antara kita ada yang mengalami kaya, ada yang miskin, ada yang badannya kuat, ada yang lemah, ada yang berkuasa, dan ada yang menjadi rakyat jelata. Ada yang berpendidikan tinggi dan ada yang tidak sempat pergi kuliah. Nah, dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, keadaan yang kita alami ini biasanya kita sebut dengan nasib. Ya, nasib, bahasa Arab artinya bagian. Nah, udah memang bagianku ini. Nah, itu nasib. Karena kita pada posisi menerima keadaan itu sebagai bagian atau pembagian yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Jadi nasib itu adalah keadaan yang kita terima, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketentuan, kata ketentuan itu bahasa Arabnya qadha. Jadi qadha itu ketentuan dari Allah, kita memandangnya sebagai nasib. Jadi qadha dan nasib itu sama, peristiwa atau keadaan yang sama. Cuma kalau kita melihat dari sisi kita, karena kita yang menerima keadaan itu, kita menyebutnya nasib. Bahwa nasib itu ditentukan dan diputuskan oleh Allah. Karena itu keputusan Allah, maka kita menyebutnya qadha. Qadha itu bagian dari rukun iman yang kita pelajari. Setidaknya rukun iman itu ada 6. Menerima qadha atau keputusan Allah itu rukun iman yang ke-6. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tetapi tidak mau menerima ketentuan Allah yang sudah diputuskan oleh Allah, maka dia berarti rukun imannya kurang sempurna, harus ditambahi lagi. Nah, kalau namanya kurang sempurna, bukan berarti terus beriman tapi kurang, tetapi saya khawatir itu menjadi belum termasuk orang yang beriman. Ya, oleh karena itu mempelajari ini itu penting sekali, dan saya merasa ini pembahasan kita yang ketiga, cuma saya melihat dari sudut pandang yang berbeda, dengan harapan peristiwa yang sama, qanaah atau ridho ini yang sama, tapi dilihat dari satu sudut pandang, dari sudut pandang yang lain, dan sudut pandang yang lain ini, supaya kita lebih memahami secara komprehensif. Dan juga kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman yang sudah pernah mendengarkan keterangan ini tidak merasa bosan, karena sudut pandang yang baru itu memberikan nuansa baru dan juga dalil-dalilnya tidak selalu sama. Ya. Lalu kalau kita pertanyakan siapa yang membuat ketentuan, siapa yang membuat keputusan, tentu yang membuat itu adalah Allah. Ya. Jadi kita kalau mengaku beriman, kita mesti beriman kepada Allah, kepada qadha dan qadarnya Allah, yaitu rukun yang ke-6. Ya. Nah, untuk mengimani ini, kita bukan hanya percaya saja. Kalau kita mempercayai bahwa ini adalah keputusan Allah, maka kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah, kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, ya kita mesti menerima. Nah, di antara nasib yang kita terima itu ada kalanya satu, nasib yang kita sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memilih. Jadi ada nasib yang kita terima, ditentukan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, dan kita tidak punya kesempatan sama sekali untuk memilih. Seperti apa itu? Seperti misalnya di antara kita ada yang lahir ditentukan pria, ada yang ditentukan wanita. Itu keputusan Allah. Kita nggak bisa protes. Kalau kita protes, salah. Ya, karena itu sudah diputuskan oleh Allah dan keputusan Allah pasti baik. Jadi
ada yang kita tidak bisa memilih yang lain kecuali yang sudah diputuskan oleh Allah. Seperti misalnya kita dilahirkan di Indonesia. Kita dilahirkan sebagai keturunan orang Jawa, sebagai keturunan orang Sunda. Nah itu kita nggak bisa milih. Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang memilihkan untuk kita. Nah orang yang tidak mau menerima ketentuan semacam itu kemungkinan besar akan menderita dalam hidupnya karena dia tidak bisa menerima tentang dirinya sendiri. Jadi dia sepertinya menolak dirinya sendiri. Padahal dia tidak bisa mengubahnya. Dan dia akan selalu banyak berkeluh kesah. Karena apa? Dia kan tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kalau orang tidak bisa menerima dirinya sendiri, pasti ada konflik dengan dirinya sendiri. Nah, itu menyebabkan dia keluh kesah. Orang keluh kesah itu semangatnya kurang dan hidupnya pesimis dan inginnya marah-marah. Maka orang yang tidak bisa menerima ketentuan Allah semacam itu, dia kemungkinan besar di dunia ini hidupnya sengsara dan di akhirat lebih sengsara lagi. Nah, ini kita ambilkan ayat yang relevan dengan itu. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ini rupa-rupanya Ustadz yang di Semarang, Ustadz Amin, itu memilih santri yang hafalannya sudah sampai di ayat yang kita bahas, ya, karena sambil saya memberitahukan ada pengajian ini, saya langsung kirimkan bahannya, materinya, biar nanti dia memilah-milah, memilih-milih ayat yang mana nanti yang akan dibacakan. Nah, karena ayat yang mana, anak-anak itu kan ada yang hafalnya baru 10 juz, ada yang 25 juz dan sebagainya. Nah, ini surat Al-Qasas itu juz 20. Maka mesti dipilih anak yang sudah lebih dari 20 juz hafalannya. Begitu. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan dan memilih. Menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Maka nalahumul khiyarah, nggak ada bagi manusia itu pilihan lain, nggak ada. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Itu nasib yang pertama, bahwa Allah sudah memilih untuk kita dan kita tidak ada kesempatan untuk memilih. Kita tidak ada lain kecuali harus menerima. Ada nasib yang model kedua, yaitu nasib yang kita boleh memilih sendiri. Boleh memilih sendiri karena apa? Kita semua lahir itu tidak tahu apa-apa. Cuma diberi modal oleh Allah, diberi kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan berpikir dan sebagainya. Terus kita disuruh pilih. Kita mau menjadi orang yang berilmu atau tidak berilmu. Kita memilih orang yang rajin bekerja atau yang malas bekerja. Itu pilihan kita. Karena semua orang dilahirkan sama. Ya. Jadi pilihan kita itu kita wujudkan dalam bentuk action, dalam bentuk tingkah laku kita. Kalau orang misalnya dia rajin belajar, berarti dia memilih ingin menjadi orang yang berilmu. Tapi kalau ada orang yang anak yang tidak mau belajar, orang tuanya juga tidak mendorong-dorong dia belajar, dia kecenderungannya tidak mau belajar, berarti dia memilih untuk tidak berpengetahuan atau paling tidak pengetahuannya sedikit. Nah, oleh karena itu, karena anak itu belum tahu apa yang akan dihadapi masa depan, maka orang tualah yang seharusnya memberikan pengarahan. Jadi kalau ada anak sampai tidak mengenyam pendidikan dengan baik dan sebagainya, ada andil kesalahan dari orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua mengelak, aku habis keadaanku seperti ini. Nah, terus dia nyalahin
pihak lain. Ya, bisa juga kesalahan pemerintahnya. Kenapa pemerintahnya yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan bangsanya tidak memfasilitasi rakyatnya untuk menjadi anak-anak yang pandai. Nah, itu semacam itu. Tapi tetap itu adalah faktor manusia yang memilih. Ya. Jadi nasib yang model kedua adalah yang kita boleh memilih sendiri, misalnya penguasaan banyak ilmu pengetahuan yang diputuskan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang memilih sendiri dengan cara rajin belajar. Demikian juga nasib miskin. Itu dipilih sendiri oleh orang yang bersangkutan. Kalau kita pelajari kenapa dia menjadi miskin, coba diperiksa atau dicek sejarah hidupnya. Mungkin dulu malas belajar, kemudian malas latihan, kemudian ketika dewasa malas bekerja. Udah begitu, kalaupun dia tuh rajin bekerja, dia suka sombong. Dia sering tidak memenuhi janji dan dia suka tidak melaksanakan amanah. Maka tidak ada partner bisnis yang suka sama dia. Nah, perilaku dia itu adalah pernyataan bagi dia, aku memilih seperti ini. Nah, oleh karena itu, ini nasib yang kita boleh memilih. Nah, kalau yang seperti ini, kita berada dalam satu keadaan nasib itu, boleh mengubah nggak? Boleh, tapi perubahannya tidak sekarang. Perubahannya di masa yang akan datang. Kalau sekarang ilmunya kurang, terus mulai hari ini aku akan rajin belajar, rajin berguru dan sebagainya, maka mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, dia akan menjadi orang yang pintar. Jadi keputusan Allah sekarang dia tidak berilmu. Itu nasib, ya, diputuskan. Kenapa? Karena masa lalunya itu dia memang tidak mau belajar. Nah, 5 tahun yang akan datang lagi, itu Allah menentukan, memilihkan dia untuk menjadi orang yang pintar karena dia memilih itu dengan rajin belajar. Nah, oleh karena itu, ini membentuk nasib kita sendiri. Nasib itu termasuk bakat, ya. Termasuk bakat itu kan ada bawaan dari dalam, ditunjang dengan pendidikan atau latihan yang merupakan faktor dari luar. Nah, kalau seperti itu, maka nasib sekarang yang terjadi harus diterima, terus diterima dengan baik. Lalu aku harus apa ini? Kalau seperti ini, aku kalau ingin berubah, bagaimana caranya? Nah, boleh, silakan berubah, tapi mesti pelan-pelan, karena yang diubah adalah kondisi mentalnya. Kalau orang itu miskin karena suka bohong, ya dia harus mengubah menjadi orang yang jujur. Ya. Membuat reputasi orang jujur itu sulit, tapi merusak reputasi menjadi pembohong gampang. Ya. Sekali bohong, apalagi kalau bohongnya besar, itu udah dia dicap sebagai pembohong. Tapi kalau dia ingin dianggap sebagai orang yang jujur, dia harus membuktikan bertahun-tahun. Membangunnya susah, tapi merusaknya gampang. Ya. Jadi ada nasib yang kita boleh memilih. Nah, termasuk nasib ini apa? Nasib masuk neraka. Seseorang masuk neraka itu pilihan. Orang ingin masuk surga itu pilihan. Karena memang pada waktu di akhirat nanti, ya udah nasibnya dia memang di neraka. Tapi nasib itu dia bangun sendiri ketika dia tinggal di dunia. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, kita mesti membangun keimanan kita dengan baik supaya kita bisa dijauhkan dari siksa neraka. Nah, jadi nasib tinggal di neraka adalah pilihan seseorang yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan yang dilarangnya. Ya, ada satu hadis Rasulullah mengatakan semua orang itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua orang masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kalau tidak masuk surga, dia masuk neraka. Ya dia tidak mau masuk surga, dia maunya masuk neraka. Kata mau, itu kan berarti pilihan. Ya. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap nasib-nasib tersebut? Nah,
Tergantung nasibnya seperti apa. Nasib yang saya kemukakan tadi model yang pertama, yaitu yang kita tidak bisa memilih, atau nasib yang model kedua, yang kita boleh memilih. Jika nasib itu ditentukan oleh Allah tanpa memberi kesempatan kepada kita untuk memilih, kita harus menerima dengan senang hati dan kita menyesuaikan diri dengan cara berperilaku yang cocok dengan nasib itu. Jadi kita sudah jadikan laki-laki nih, misalnya seperti saya. Nggak boleh saya protes, karena saya tidak bisa mengubah diri saya. Terus, lalu saya mesti berperilaku sesuai dengan keadaan saya. Kalau saya laki-laki, kemudian ketika saya menjadi dewasa, saya nikah. Begitu saya nikah, saya harus melaksanakan kewajiban saya untuk antara lain memberi nafkah. Nah, kalau saya tidak memberi nafkah, berarti saya tidak menerima keadaan saya sebagai laki-laki. Nah, cuma dia tidak mengatakan begitu, perilakunya yang menunjukkan itu. Ya. Seseorang yang diputuskan oleh Allah sebagai pria, dia harus berperilaku sesuai dengan kepriaannya. Tidak boleh berperilaku seperti wanita. Jadi, aku dulu kepengennya punya anak perempuan, tapi yang ternyata yang lahir laki-laki. Terus mulai dari kecil kasih pakaian perempuan. Ya, pakaian perempuan itu akan membentuk karakternya anak itu. Sehingga akhirnya menjadi laki, tetapi gaya hidupnya, cara bergeraknya itu seperti wanita. Nah, itu dipilih, tapi yang memilih orang tuanya diteruskan oleh anaknya. Nah, jadi dengan demikian kita wajib menerima dengan senang hati, karena kita tidak bisa mengubahnya, maka caranya adalah kita harus berperan, ya, berperan sesuai dengan nasib kita itu. Nasib laki-laki tidak boleh berusaha seperti perempuan, misalnya dalam berpakaian, dalam berperilaku. Ya. Perempuan juga begitu, tidak boleh berpenampilan seperti laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah mengutuk orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal, dan perempuan yang berusaha tampil seperti laki-laki. Itu dilarang. Itu baru tampil, ya. Apalagi dalam hal berperilaku. Demikian juga dalam hal keturunan. Kalau kita itu dilahirkan oleh seseorang namanya Fulan, maka kita tidak boleh mengaku bahwa aku bukan anaknya Fulan. Nggak boleh. Karena memang itu keputusan Allah yang kita tidak bisa mengubah. Nah, dulu ada tradisi di Arab sebelum turunnya Al-Quran, bahwa kalau ada seseorang mengangkat anak menjadi anak angkat, maka hukum adat mengharuskan bapaknya ini memperlakukan anak ini seperti anak kandung. Apa itu artinya? Anak kandung itu bisa mewarisi bapak kandung. Nah, kalau ada seseorang mengangkat anak sebagai anak angkat, maka anak angkat ini berhak menerima waris dari bapak angkat. Begitu pula sebaliknya. Dan cara memanggilnya juga dipanggil sebagai anaknya yang mengangkat. Nah, itu terjadi pada Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW setelah menikah dengan Ibu Khadijah, Ibu Khadijah itu orangnya kaya, dan dengan Rasulullah itu menjadi suami, maka Rasulullah harus bertanggung jawab dalam hal nafkah. Maka bisnisnya itu diatur oleh Nabi SAW. Nah, Ibu Khadijah itu punya budak. Zaman itu ada perbudakan, ya. Sekarang nggak boleh, ya. Zaman itu ada perbudakan. Nah, Ibu Khadijah punya budak namanya Zaid. Zaid itu anaknya Harithah. Maka panggilannya Zaid bin Harithah. Nah, setelah nikah dan Rasulullah itu bekerja, Ibu Khadijah menghadiahkan Zaid ini kepada Nabi.
Waktu itu belum jadi nabi. Ini Zaid aku hadiahkan kepada kamu. Kalau namanya hadiah berarti diberikan. Tapi Ibu Khadijah pesen, ini orang ini baik. Kalau kamu bosen, kamu mau menjual lagi, bilang sama saya. Nanti aku beli lagi. Nanti aku yang beli. Ini sekarang aku berikan kepada kamu. Nanti kalau kamu mau jual, aku beli. Karena Ibu Khadijah suka sekali dengan akhlaknya Zaid ini. Rasulullah mengatakan, ya namanya kamu memberi aku, ya terserah aku dong. Kan sudah menjadi milikku. Kalau sudah menjadi milikku, terserah aku. Terus Ibu Khadijah, ya deh, terserah. Jadi aku berikan Zaid kepadamu, terserah kamu apakan Zaid ini. Suatu saat, Zaid ini ketemu dengan seseorang yang mengaku sebagai paman dia. Ini kayaknya keponakanku nih. Terus ditanya, siapa namamu? Zaid. Bapakmu siapa? Harithah. Oh, kamu keponakanku. Nah, terus mau nggak aku pertemukan kamu dengan bapakmu? Mau. Dipertemukanlah dengan bapaknya. Setelah ketemu, bapaknya senang sekali. Tapi nasibnya dia menjadi budak. Entah bagaimana dulu kok bisa menjadi budak begitu. Terus bapaknya menawarkan kepada anaknya ini, boleh nggak aku ikut kamu ke Mekah? Aku ingin membeli kamu supaya kamu merdeka. Zaid bilang, terserah, boleh saja, ayo. Terus Zaid dengan bapaknya pulang, Zaidnya pulang, bapaknya ikut. Sampai di Mekah, ketika Zaid itu sedang masuk ke dalam, mungkin sedang mempersiapkan hidangan atau apa, bapaknya ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi nabi. Aku bapaknya Zaid. Saya bermaksud ingin menebus, ingin membeli dia kembali supaya aku bisa membawa dia pulang. Jawabannya Nabi apa tuh? Oh, kalau itu anakmu, aku tawari yang lebih bagus dari itu. Nanti kalau dia kembali lagi ke sini, tanya, mau nggak dia kamu ajak pulang? Kalau mau, kamu nggak usah bayar. Bawa pulang, saya bisa merdekakan dia. Wah, terus benar setelah Zaid keluar, ditanya oleh bapaknya, jawabannya apa? Demi Tuhan, aku tidak mau meninggalkan laki-laki ini. Dia bilangnya, hadzal rajul. Demi Tuhan, aku tidak mau meninggalkan laki-laki ini. Saking apa? Dia belum pernah menemukan seseorang yang akhlaknya sebaik Nabi Muhammad. Jadi sebelum jadi Nabi, itu akhlaknya sudah luar biasa. Sampai Zaid dimerdekakan dan diajak pulang oleh bapak kandungnya sendiri tidak mau. Enggak, saya mau di sini aja. Melihat Zaid semacam itu, Nabi Muhammad lalu mengambil keputusan. Karena dia tidak mau diajak pulang, sekarang saya tawarkan kepada Zaid lebih baik lagi. Yaitu mulai saat ini dia merdeka, bukan lagi budakku, tetapi saya angkat dia menjadi anakku, jadi menjadi anak angkat. Dan ini termasuk kalimat yang diucapkan oleh Nabi waktu itu, dan dia mewarisi aku pun mewarisi dia. Nah, itu hukum adat. Hukum adatnya begitu. Nah, sejak saat itu orang-orang Mekah memanggilnya bukan Zaid bin Harithah lagi, tapi mereka memanggilnya Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad itu. Terus setelah Rasulullah menerima wahyu menjadi nabi, turunlah surat Al-Ahzab. Nah, itu terus yang surat Al-Ahzab itu meralat hukum adat. Dalam hal ini mengenai anak dan bapak angkat. Karena orang-orang itu memanggilnya itu Zaid bin Muhammad, ditegur, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah itu tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung. Jadi jangan disamakan. Nah, ini kan berarti nasib. Nasib dia menjadi anaknya Harithah. Tidak boleh dia protes lalu kemudian dia mengaku sebagai anaknya Muhammad. Nggak boleh. Harus terima. Dzalikum qaulukum biafwahikum. Itu kan ucapanmu dengan mulutmu. Kamu mengatakan Zaid bin Muhammad.
Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah itu berkata yang benar. Jadi kalau bilang Zaid bin Muhammad itu bohong. Dan Allah memberikan jalan hidup yang benar. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat itu sebagai anak dari bapak kandungnya sendiri. Itu lebih adil menurut Allah. Nah, bagaimana kalau kasusnya tidak ketahuan? Ya, entah karena suatu sebab tidak ketahuan ini anaknya siapa. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kamu tidak mengetahui siapa bapak dia yang sebenarnya, udah kamu jangan bilang Zaid bin siapa, jangan. Tapi, saudaraku, gitu. Fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudaramu dalam seagama. Atau boleh wa mawalikum, atau dulu budak yang saya sudah merdekakan. Silakan seperti itu. Tapi jangan dikatakan anaknya orang yang tidak yang bukan bapak kandung atau ibu kandung. Nah, itu kalau kebetulan nasib yang model pertama, yang kita memang tidak bisa memilih sama sekali. Bagaimana kalau kita mendapatkan nasib kita yang kita bisa mempengaruhi nasib itu? Jika nasib itu ditentukan oleh Allah tapi atas dasar pilihan kita, kita harus menerimanya sebagai pemberitahuan. Jadi kita terimanya itu sebagai sekaligus pemberitahuan bahwa kita sendirilah yang memilih itu atau yang menyebabkan itu terjadi. Jadi misalnya ada seorang korupsi, kemudian ketahuan di sidang dia masuk penjara. Nasib itu dia nasibnya masuk penjara. Tapi nasib itu kan pilihan dia sendiri. Nah, karena pilihan dia sendiri ya dia harus menerimanya karena itu sudah dia pilih. Nah, terus tapi itu sebagai pelajaran dari Allah. Nih loh, kalau kamu melanggar peraturan, akibatnya kamu seperti ini. Kamu dipenjarakan, kamu tidak bebas, kamu tidak bisa lagi berpolitik, kamu menjadi malu ketemu dengan teman dan sebagainya. Ya itu pilihanmu gitu. Jadi itu sebagai pemberitahuan dari Allah sekaligus teguran. Nah, kalau teguran itu kalau kita anggap negatif. Tapi kalau nasib itu yang pilihan kita itu baik, misalnya dia memang rajin belajar sehingga kuliahnya itu lancar atau bahkan lebih cepat daripada orang-orang yang lain, ya terima, terus disyukuri. Ya. Jika nasib itu menguntungkan kita, kita harus bersyukur. Jadi kalau misalnya ini ada salah satu di antara anggota jemaah kita yang umur 14 tahun sudah masuk ITB. Umur 18 tahun dia sudah sarjana ITB. Habis itu dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Jepang. Nah, itu satu ada pemberian Allah yang bukan pilihan dia, yaitu kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan yang tinggi sehingga dia umur 14 tahun sudah bisa masuk perguruan tinggi, ikut tes, diterima. Ya. Terus dia tambah lagi dengan rajin belajar. Nah, terima. Nah, itu mesti dia bersyukur. Bersyukur kepada Allah bahwa dia telah diberi kecerdasan yang luar biasa. Nah, kalau bersyukur, dia tidak mengakui itu sebagai prestasi diri. Ini kan pemberian Allah. Kecerdasan yang tingkat seperti ini, aku nggak pernah minta, tapi diberi oleh Allah, ya Alhamdulillah. Karena itu pemberian Allah, maka tidak boleh dianggap itu sebagai prestasi. Karena itu bukan prestasi, ya jangan sombong. Nah, orang yang menganggap bahwa aku hebat, itu karena menganggap bahwa itu, aku memang, ini memang karena kehebatanku dalam rajin belajar dan sebagainya, itu bisa disombong. Nggak boleh. Ya. Jadi, mesti kalau kita menganggap nasib yang kita terima atas usaha kita itu bagus, kita mesti bersyukur. Ya. Kemudian salah satu wujud bersyukur kalau itu berupa ilmu, ya setelah punya ilmu ditularkan atau diberikan atau di share kepada orang lain. Jangan punya ilmu terus disimpan. Nah, kita jangan meniru orang Barat. Orang Barat itu kalau mau nge-share pengetahuan minta copyright, minta upah dan sebagainya. Jadi
kita karena ilmu itu anugerah atau karunia dari Allah, ya udah aku berikan. Lalu terus penghasilannya gimana? Dunia ini sudah diatur oleh Allah bahwa kalau kita menolong orang lain, orang yang ditolong itu kepengen membalas. Jadi membalasnya dalam bentuk apa? Ya kalau kita itu memberi dia ilmu, dia tidak akan memberi kita dalam bentuk yang sama. Dia karena nggak punya ilmu. Kalau kita kasih ilmu terus harus ini Prof, karena Prof memberi saya ilmu, ini saya balas pakai ilmu. Nggak bisa. Mesti dalam bentuk lain. Nah biasanya bentuk lain itu berupa rezeki, berupa materi, bisa berupa makanan, bisa berupa uang dan sebagainya. Nah itu maka Rasulullah wanti-wanti, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya satu ayat. Berarti kalau kita taunya satu ayat ya teruskan. Ya. Rasulullah juga menyampaikan ini ketika haji. Rasulullah pun pergi haji sebagai nabi itu hanya sekali. Sekali yang pertama dan terakhir. Tapi kita seringkali menyebut haji wada. Haji wada itu farewell pilgrimage atau haji perpisahan. Ya hanya sekali, ya perpisahan ya benar. Haji pertama ya benar. Tapi orang seringkali menyebut haji wada. Nah, saat itu Rasulullah menyampaikan beberapa pesan. Terus Rasulullah menyampaikan, teruskan apa yang aku berikan tadi. Teruskan apa yang aku sampaikan tadi. Barangkali apa yang kamu sampaikan kepada orang lain itu, orang yang menerima dari kamu itu lebih bisa memanfaatkan daripada kamu. Nah, kan mungkin orang berilmu tetapi dia sudah terlalu tua, tidak bisa mempraktekkan ilmunya itu. Terus diberikan kepada anak muda. Anak muda itu masih punya tenaga, punya semangat, terus punya fasilitas, dijalani. Nah, itu kan berarti lebih bermanfaat ketika disampaikan kepada orang lain. Maka sampaikan. Jadi kalau kita mau berdakwah, nggak usah nunggu jadi ustadz, jadi profesor, nggak usah. Kita tahu satu ayat, sampaikan. Cuma kita mesti tahu diri. Kalau tahunya hanya satu ayat, ya udah satu ayat itu yang kita sampaikan, nggak usah ngarang-ngarang yang lain. Kalau ditanya kita belum tahu, ya jangan pura-pura tahu kemudian menjawab ngawur, itu menyesatkan. Terus, wah aku tahunya hanya ini, kalimatnya itu seperti ini. Pemahamannya lebih lanjut, wah nggak paham aku. Silakanlah kalian pelajari sendiri. Misalnya semacam itu. Itu kita tetap rendah hati menyampaikan ayat yang dari Allah atau pesan dari Nabi, kita sampaikan kepada orang lain, tapi sebatas yang kita tahu saja. Tapi jika nasib kita itu dianggap sebagai tidak menguntungkan kita, itu tadi kalau menguntungkan kan terus kita bersyukur. Kalau tidak menguntungkan kita gimana? Kita harus menerimanya sebagai pemberitahuan dan sekaligus sebagai teguran dari Allah. Bahwa kita sendirilah yang telah memilihnya dengan cara berperilaku yang mengarah kepada nasib tersebut. Terhadap nasib semacam itu, kita harus menerima teguran Allah ini dengan senang hati. Dan kita mesti menindaklanjuti dengan perilaku yang sebaliknya atau yang paling baik. Jadi misalnya ketika kita ini mengalami nasib sebagai orang miskin, terus kita coba menganalisa atau ada minta saran atau minta masukan dari orang lain. Coba bagaimana caramu berdagang? Oh begitu, kamu mesti mengubah, kamu mesti jujur. Terus kamu kalau ada pembeli gimana? Ya karena aku tetap sibuk, jadi aku tetap ngurusi kesibukanku sambil aku menjawab pertanyaan dia. Oh jangan begitu, itu kamu tidak menghormati orang lain. Mesti kamu sopan, kamu jangan sombong, mesti peduli sama orang lain, misalnya semacam itu. Nah itu jadi, Allah memberitahu aku melalui dia. Terus aku mau mengubah diri. Nah, jadi kita menerima nasib itu sebagai pemberitahuan dari Allah dan sekaligus teguran. Bahwa mungkin kita selama ini
telah melakukan kesalahan, misalnya dengan bermalas-malasan, suka berbohong, suka mengingkari janji, suka tidak melaksanakan amanah, dan sebagainya. Ya. Nah, makanya Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun kebaikan yang menimpa padamu itu dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang menimpa kamu itu dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri. Ini misalnya, kita ini sehat. Sehat ini dari siapa? Dari Allah. Karena sehat itu kan artinya semua organ-organ tubuh kita, semua bagian-bagian dari tubuh kita dan jiwa kita berjalan normal. Normal itu kan artinya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah sebagai desain, seperti itu. Kemudian kok kena asam urat, waduh kakiku sakit. Itu orang suka-suka itu menyalahkan Allah atau sok beragama tetapi salah menempatkannya. Wah, aku sedang diuji oleh Allah dengan ini sakit asam urat gitu. Jadi ketika sehat, kok kamu sehat? Ya kan aku kan rajin olahraga. Jadi ketika sehat, karena aku rajin olahraga. Tapi ketika sakit, karena Allah menguji. Oh, tidak adil. Kalau itu sakit, dari dirimu sendiri. Kau dari sendiri, coba kamu makanmu apa saja setiap hari. Ini. Lah, yang kamu makan itu kandungan asam uratnya tinggi. Dia suka makan, kalau orang Semarang itu, nasi babat, nasi goreng babat. Wah, itu banyak orang yang suka. Babat itu kan usus sapi, jeroan. Nah, itu purinnya tinggi. Kalau itu setiap hari atau sering kali makan itu, ya kemudian kena asam urat, ya pantas. Salah siapa? Salah dia sendiri, bukan dari Allah itu. Bukan salah Allah. Jadi makanya kalau dikatakan apapun kebaikan yang menimpa kamu itu dari Allah, kalau keburukan menimpa kamu dari dirimu sendiri. Ini bukan basa-basi, memang benar begitu. Pelajaran yang kita ambil apa? Kalau ini dari diriku sendiri, maka kalau aku kepengen sembuh, aku kepengen sehat, aku kepengen baik dan sebagainya, mesti aku mengubah perilaku gitu. Karena penyakit ini akibat dari perilaku sendiri. Kemudian, kalau kita ingin mengubah nasib yang merupakan pilihan kita sendiri melalui perilaku tersebut, kita boleh mengubahnya. Caranya gimana? Dengan mengubah perilaku kita. Misalnya, asalnya malas menjadi rajin bekerja, asalnya suka bohong menjadi jujur, asalnya suka ingkar janji, sekarang menepati janji. Biasanya kalau selama ini aku kalau dikasih amanah, aku tidak laksanakan, sekarang harus melaksanakan. Nah itu, jadi kalau kita mempunyai nasib itu akibat dari perilaku kita, maka kalau kita ingin mengubah nasib itu, ya caranya mengubah dulu perilaku kita. Karena ini nasib yang berkaitan dengan perilaku kita. Ini kalau ustadz-ustadz yang mengajarkan dengan cara mempelajari buku, kemudian disampaikan, itu dikasih istilah, nasib yang seperti ini namanya nasib yang mu'allaq. Mu'allaq itu berkaitan. Cuma kalau saya memakai kata mu'allaq nanti terlalu abstrak. Nah, udah ini kita pilih sendiri begitu. Ya, bahwa kita boleh nggak mengubah nasib yang sekarang menjadi nasib yang baru dia akan datang. Kalau nasib sekarang nggak bisa diubah, ya nasib sekarang nggak bisa diubah. Tapi kita berubah perilaku dulu, nanti setelah 1-2 bulan, setelah 1-2 tahun, nasibnya menjadi lebih baik. Jadi, kalau ingin mengubah nasib, sekarang menjadi lebih baik di masa yang akan datang, maka caranya mengubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada masyarakat. Apa yang ada di masyarakat itu nasib. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri. Jadi yang diubah apa yang ada pada diri. Yang diubah nasib. Nasib itu kan sesuatu yang dari luar.
sesuatu dari luar nempel pada kita. Sesuatu yang dari luar nempel kepada kita itu akibat dari perilaku kita. Kalau kita ingin mengubah ini, kita ubah dulu yang ada di dalam diri kita. Menjadi jujur, menjadi santun dan sebagainya. Nanti ini mengikuti, ya. Di samping dua hal tersebut, tadi kan saya sebutkan ada dua jenis nasib. Yang satu memang kita sama sekali tidak bisa mencampuri. Yang satu nasib yang berkaitan dengan perilaku kita. Ada satu lagi. Di samping dua hal tersebut ada juga keadaan atau situasi yang dibuat oleh Allah. Allah mengubahnya berubah-ubah. Dan keadaan itu berpengaruh pada kita. Apa itu misalnya? Hujan atau panas. Itu kan yang membuat Allah. Itu dipengaruhi perilaku kita enggak? Secara umum sih tidak. Karena Allah menggerakkan awan ke sini atau tidak, itu kan berkaitan dengan seberapa tinggi panasnya udara, sehingga bisa seberapa banyak menguapkan air, kemudian arah angin kemana dan sebagainya, yang kemudian mempengaruhi hujan sedikit atau banyak, dan hujannya di mana dan sebagainya. Nah, itu keadaan ini berubah-ubah, tetapi Allah menciptakannya itu dengan satu mekanisme yang baku, ya. Adanya panas, terus adanya penguapan air, adanya angin sehingga awan itu bergerak dan sebagainya. Itu baku, tapi kan itu berubah-ubah. Nah, kalau yang semacam itu bisa nggak kita mengubah? Bisa. Mengubahnya gimana? Dengan doa. Ya, karena itu kan pilihan Allah. Kemudian kita berdoa itu artinya mohon Tuhan berilah kami pilihan yang lain. Nah, contoh yang paling bagus itu mohon hujan. Ya, ketika panas terik matahari itu begitu membuat tanaman-tanaman kering, kita tidak bisa memetik buahnya, terus padi bisa menjadi puso dan sebagainya. Nah, terus kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah kami hujan. Nah, itu kan nasib yang menimpa kita, yang menentukan Allah, kita tidak menentukan, tapi kita boleh mengubah. Tapi mengubahnya bukan lalu kita mengubah langsung, enggak. Tetap kita minta Allah yang mengubah dengan permohonan kita. Ya. Ini ada satu kejadian. Suatu saat, ini hadisnya panjang, saya ceritakan saja, bahwa ada seseorang yang masuk ke masjid, saat itu Rasulullah sedang khutbah salat Jumat. Orang itu masuk dari pintu yang langsung berhadapan dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Terus orang itu ngajak bicara sama Rasulullah. Rasulullah, ini binatang-binatang pada mati, jalan-jalan menjadi terputus, ini tanaman-tanaman pada mati. Tolonglah minta kepada Allah supaya kita diberi hujan. Nah, ini ada pelajaran fikihnya ini. Kita kan sudah seringkali mendapatkan pelajaran kalau kita itu sholat Jumat, khotib itu sedang khotbah, kita nggak boleh ngomong sama teman kita sebelah ini. Jangankan ngomong, main-main aja nggak boleh. Zaman dulu kan masjid itu lantainya tanah. Kalau tanah itu kan kadang-kadang ada kerikilnya. Nah, Rasulullah mengatakan orang yang main-main kerikil, sholatnya sia-sia, sholat Jumatnya sia-sia. Jadi ketika ada khutbah nggak boleh ada omongan, jangankan ngomong, bilang diam, itu aja sudah membatalkan pahalanya. Nah ini ngajak ngomong, ngajak bicara sama khotibnya, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau berbicara itu dengan temennya nggak boleh, tapi kalau berbicara dengan khotib, apakah jamaahnya itu yang bicara kepada khotib atau khotib berbicara kepada jamaah boleh. Jadi misalnya Bapak maju sedikit Pak, misalnya begitu ya. Atau Bapak sholat dulu. Ini di tengah dia khutbah, boleh. Ya, lah ini orang ini Rasulullah, ini binatang-binatang pada mati karena nggak ada hujan,
berdoalah, mohon kepada Allah supaya memberi hujan. Langsung Rasulullah itu angkat tangan. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Tuhan, hujanilah kami, berilah kami hujan, diulang 3 kali. Tanpa sholat, ya, tanpa sholat istisqa. Sholat minta hujan itu istisqa. Jadi Rasulullah hanya berdoa saja. Terus ini cerita ini disampaikan oleh Anas. Setelah selesai sholat Jumat, dia bilang, aku tuh waktu itu tidak melihat ada awan, tidak ada apa. Terus, setelah selesai sholat Jumat, tiba-tiba tuh ada awan datang. Ini apa ini? Ternyata hujan lebat dan terus menerus. Karena terus menerus banjir, pohon-pohon pada mati. Terus Jumat berikutnya, ini ada orang yang seperti tadi. Nah ini Anas ditanya, si yang ngomong pertama dan yang kedua sama nggak? Dia bilang saya nggak tahu. Ya, seandainya ini orang yang sama. Jadi orang yang sama itu ketika sholat Jumat, begitu lagi Rasulullah, ini binatang-binatang ternak kita pada mati, jalan-jalan pada rusak, gini-gini. Mohonlah supaya kita tidak dibanjiri hujan begini. Terus Rasulullah berdoa lagi. Doanya itu Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wal jibal wal ajam wal dhurab wal audiyah wa manabidis syajar. Tuhan, pindahkanlah hujan ini di sekeliling kita. Jangan menimpa kita. Jatuhkanlah hujan ini di gunung-gunung sana, di tempat-tempat ada tanaman supaya subur, di lembah-lembah di mana ada binatang-binatang yang membutuhkan gitu. Terus habis salat hujannya reda. Ya, fanqata'at wa kharajna namshi fi syams. Anas bilang hujannya berhenti dan kami kemudian pulang dengan terang benderang sinar matahari. Nah, ini ada nasib yang ditentukan oleh Allah, tetapi nasib itu berupa keadaan, yang keadaan itu berubah-ubah. Kita tidak punya akses untuk mengubah langsung. Maka untuk hal-hal semacam itu, kita mengubahnya, sebenarnya bukan kita mengubah. Kita mohon Allah mengubahnya. Artinya kita boleh berdoa. Nah, kalau kita sudah berusaha dan kita menyaksikan adanya perubahan yang lebih baik, tapi tidak mencapai level yang kita cita-citakan. Jadi misalnya kita itu, ini penghasilan kok 1 bulan hanya 3 juta, padahal anak kita ada 4, ini berat sekali. Kemudian lalu dia berusaha kerja keras, naik penghasilannya dari 3 juta menjadi 5 juta masih belum cukup. Nah, tapi kan sudah lebih baik daripada yang semula. Nah, kita mesti harus bersyukur, jangan pernah kecewa. Jadi jangan mengukur keadaan yang baru itu dengan keinginan kita. Aku kepinginku naik penghasilanku menjadi 10, kok ini kok hanya menjadi 5. Ya kecewa dia tidak akan bahagia hidupnya. Dia bandingnya dengan 5. Gimana 5? Ya alhamdulillah, itu kan beberapa waktu yang lalu kan hanya 3. 5 kan lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya, jadi jangan membanding target kita, jangan membanding pemberian Allah dengan target atau keinginan yang kita ingin capai. Keinginan kita itu kan belum tentu bisa tercapai karena memang bukan kita yang membuat. Ya, penghasilan itu kan tidak hanya usaha kita saja. Penghasilan itu kalau kita berdagang kan ada unsur pembeli. Kalau pembelinya duitnya lagi tipis seperti sekarang ini, ya sulit. Saya kemarin ke pasar, ya, ke ITC gitu. Dia bilang itu untuk penjual pakaian itu banyak yang tutup. Biasanya uang sewa itu 100 sekian. Sekarang ditawarkan 7,5 juta saja, pada nggak mau gitu. Karena pengunjungnya
makin nggak ada, biaya operasionalnya tinggi. Jadi, nah kalau seperti itu bagaimana? Ya kita cari cara lain, ya, jangan lalu terus putus asa. Ya. Demikian juga kita tidak boleh menolak jika Allah memutuskan untuk memberi kita hasil yang lebih baik daripada yang kita targetkan. Jadi kita berusaha dengan perilaku kita. Kalau Allah memberinya itu ternyata kurang dari target, kita terima dengan baik, syukur. Karena apa? Itu sudah lebih baik daripada yang keadaan semula. Apalagi kalau itu lebih daripada yang kita inginkan atau lebih tinggi daripada yang kita targetkan. Syukurnya harus mesti lebih tambah lagi. Ya, kita mesti meyakini bahwa ketika Allah memberi kita hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang kita targetkan, Allah pasti mengambil keputusan itu atas kebijaksanaannya. Jadi Allah memberi kita rizki berapa banyak atau sedikit, itu sudah ditimbang-timbang yang mana yang lebih bagus dari kita. Ya, ada kalanya kita ini kalau duitnya banyak menjadi tidak baik. Misalnya apa? Karena duitnya banyak secara ekonomi kan, lalu terus kita kepengennya belanja. Kepengennya belanja, lalu kepengen membeli barang-barang yang kita inginkan padahal kita tidak butuhkan. Itu dilarang. Ya. Kalau kita punya keinginan, asal hanya keinginan saja, bukan dibutuhkan, kita beli, itu berlebihan. Nah, insya Allah besok Rabu kita membahas semacam itu, membahas kita tidak boleh berlebihan di dalam spending bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu nanti pengertiannya sempit. Dalam membelanjakan uang, membelanjakan itu biasanya untuk membeli. Tapi kalau spending itu untuk membeli atau untuk memberi sedekah, itu termasuk spending. Ya. Jadi ketika kita itu diberi oleh Allah lebih baik dari yang kita inginkan atau lebih rendah dari yang kita inginkan, kita tetap harus menerima. Karena apa? Kita meyakini di rukun iman yang ke-6 bahwa apapun yang terjadi ini adalah takdirnya Allah, ketentuan Allah atau qadha-nya Allah, keputusan Allah, dan kita sebagai hamba harus menerima apa yang diputuskan oleh Allah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Rahmat yang sudah diputuskan oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang itu nggak akan bisa ada yang menahannya, nggak ada yang bisa menolak. Ya, dia akan sampai. Dan kalau Allah sudah menahan bahwa rizki tidak diberikan atau rahmat tidak diberikan kepada seseorang, nggak ada orang yang bisa memaksakan supaya dia bisa mendapatkannya, nggak bisa. Wahwal azizul hakim, Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, bijaksana ini kita pegang. Jadi keadaan kita ini adalah keputusan Allah yang paling bagus. Maka kita tidak boleh keluh kesah. Orang yang imannya baik, insya Allah tidak akan pernah keluh kesah dalam hidupnya. Ketika Allah mengambil keputusan apapun, apakah itu lebih baik atau kurang baik daripada yang kita targetkan, kita tidak pada posisi untuk mempertanyakan kepada Allah, kenapa sih Allah kok aku diberi hanya segini misalnya. Nggak boleh, karena keputusan Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh mengganggu gugat, nggak boleh mempertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak pada tempatnya Allah itu dipertanyakan kebijaksanaannya. Kitalah manusia yang harus dipertanyakan apa yang kita lakukan. Kalau Allah enggak. Nah, karena keputusan akhir adalah hak prerogatif Allah dan kita tidak boleh mempermasalahkannya, maka kita kalau betul-betul beriman kepada Allah, kita tidak boleh memilih yang lain dan tidak boleh mengeluh. Nah, orang kalau tidak punya pilihan yang tidak ada, ya kalau menginginkan yang lain, itu kan menginginkan yang tidak ada. Tidak ada kok diinginkan, ya tidak akan bahagia, nggak akan bahagia. Terus kalau dia mengeluh, kenapa sih aku kok sakit-sakit melulu? Itu juga tidak akan bahagia, tidak akan tentram hatinya. Ya. Kenapa aku sakit-sakit melulu? Dianalisa. Kalau tidak bisa menganalisa sendiri, minta bantuan dokter. Kenapa dok? Kok saya kok begini? Oh, karena gini. Terus ambil pelajaran, kita berperilaku yang memperkecil kemungkinan sakit itu.
Jadi wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau orang mukmin, laki maupun perempuan, ketika Allah sudah mengambil suatu keputusan atas suatu hal, maka orang mukmin itu tidak boleh mencari pilihan yang lain, pilihan yang disukai. Karena pilihan Allah itu kita mesti menganggap yang paling baik. Nah, siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, jadi artinya tidak setuju, tidak bisa menerima keputusan Allah, itu berarti bermaksiat, melanggar Allah. Nah, orang semacam itu faqad dhalla dhalalan mubina, dia sesat dengan sesatan yang nyata. Kemudian kalau kita bisa ridho atau menerima dengan senang hati atas keputusan apapun yang diambil oleh Allah, maka Allah akan menganugerahi kita dengan karunia yang ditentukan oleh Allah. Ya. Udah, kita terima saja, kita ridho. Nanti Allah akan menambah kita dengan rahmatnya. Ya. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ya. Mestinya orang-orang mukmin itu ridho atas apapun yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya itu misalnya dulu perang, kemudian kalau sudah menang itu kan ada rampasan perang, kemudian Rasulullah yang bagi. Nah, kalau Rasulullah membagi harus terima. Itu untuk Rasul. Nah, konteks kita Allah. Jadi kalau kita mau ridho apapun yang diberi oleh Allah, maka kita tidak boleh protes, kita bilang hasbunallah. Ya, Allah pasti akan memberi kecukupan kepada kita. Allah pasti akan memberi kita karunia-Nya, dan kita berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada orang lain atau siapapun selain Allah. Nah, ridho atas apapun yang ditentukan oleh Allah adalah salah satu pertanda bagi seseorang sebagai mukmin atau sebagai orang yang betul-betul beriman. Padahal Allah menjanjikan akan memberi ketentraman hati kepada orang yang betul-betul beriman. Jadi kalau kita mau menerima apapun yang ditentukan oleh Allah, itu indikasi kita betul-betul beriman. Kalau kita betul-betul beriman, Allah menjanjikan ketentraman hati. Nah, ini yang saya ambil dari judul. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan rasa tentram di hati orang-orang mukmin, orang yang betul-betul beriman, agar imannya itu bertambah lagi. Nah, jadi kalau kita sudah beriman, kita akan tentram. Ketentraman itu akan subur di hati kita untuk menumbuhkan iman lagi. Jadi imannya tambah lagi. Dan Rasulullah SAW menyebut orang yang bisa menerima kebaikan Allah sebagai orang yang beruntung. Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntunglah orang yang berserah diri, yang memperoleh rezeki yang cukup dan menerima apa yang diberi oleh Allah. Menerima di sini Rasulullah memakai kata qanna'ahu Allah. Yaitu tadi yang saya sebut ridho kepada pemberian Allah itu disebut qanaah. Nah, ini Rasulullah wa qanna'ahu Allah. Allah membuat dirinya qanaah, menerima apapun yang diberi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk makin meningkatkan iman kita dengan makin berserah diri kepada Allah, berserah diri sambil berusaha apa yang diwajibkan oleh Allah. Semoga Allah, ringkasnya, Allah menciptakan segala sesuatu disertai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing makhluknya. Semua hal yang berkaitan dengan kita itu diciptakan oleh Allah berdasarkan keputusannya dan kebijaksanaannya. Karena keputusan Allah itu mempengaruhi keadaan kita masing-masing, hasil keputusan itu kita sebut nasib. Terhadap nasib yang diputuskan oleh Allah secara mutlak, kita tidak bisa dan tidak boleh mengharapkan perubahan. Kita boleh mengharapkan perubahan terhadap nasib yang berkaitan dengan pilihan kita melalui usaha dan atau doa. Ya. Kita akan hidup tentram jika kita bersedia menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa menerima dengan senang hati apapun yang ditentukan dan dibagikan oleh Allah Ta'ala. Amin.